Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di video aku. Alhamdulillah kita bisa jumpa di video ini, di channel ini dalam keadaan yang mudah-mudahan baik-baik aja. Amin. Walaupun mungkin di antara kalian ada yang hatinya sedang tidak baik-baik aja. Oke, seperti yang teman-teman lihat di judul, aku pengen kenalan dulu nih sama teman-teman semua tentang diri aku, gimana kehidupan aku, dan alasan aku kenapa aku itu pengen banget aktif nge-YouTube. So, tonton terus videonya sampai habis ya. Yang pertama, aku lahir dengan nama Nisa Sufiana. Nah, karena nama Nisa itu banyak yang make alias pasaran, jadi nama panggilan aku ngambil dari kata kedua nama aku, yaitu Sufi, yang lama-lama disebut Sofi. Aku lahir di Kabupaten Cilacap, tepatnya Kecamatan Majenang, Desa Ciboning, pada tanggal 27 Oktober 2001. Artinya, umur aku sekarang pada saat video ini dirilis yaitu sekitar 18 tahun lebih 9 bulan. Tapi mau berapapun usia aku, yang namanya usia bukan penghalang buat berkarya kan? Lanjut ke riwayat pendidikan. Pada tahun 2007 lalu, aku mulai sekolah di SD Negeri Ciboning 02. Kenapa aku nggak masuk TK dulu? Karena waktu itu di daerahku itu belum ada TK atau PAUD dan sejenisnya. Kalaupun ada, itu sekitar 3 km mungkin kalau dari rumah aku. Setelah aku lulus SD, aku melanjutin ke sekolah swasta, yaitu MTS Pesantren Pembangunan yang berlokasi di Cigaru, Majenang. Nah, di sini aku mau mulai cerita soal kehidupan aku. Jadi, pada waktu aku kelas 3, aku kan bingung nih mau lanjutin kemana, mau ke aliyah swasta atau ke SMK. Waktu itu opsi yang aku pilih cuma ada 2 itu. Aku nggak milih Men 2 Cilacap karena emang biayanya yang termasuk agak tinggi. Tapi waktu itu Men 2 Cilacap ngadain seleksi jalur prestasi yang kalau lolos dapat beasiswa selama 1 tahun pelajaran. Karena teman-teman aku ikut, jadi aku ikut juga dong, walaupun kira aku nggak bakal dapat beasiswa itu. Tapi qadarullah, alhamdulillah, aku jadi salah satu dari 40 siswa yang beruntung dapat beasiswa itu. Padahal saingannya itu waktu itu sekitar 1000 orang lebih. Aku pun gak nyangka loh, padahal aku itu termasuk orang yang biasa aja. Nilai pun standar, gak tinggi-tinggi amat, tapi malah lolos seleksi. Dan waktu itu dari MTS aku yang lolos cuma 3 orang termasuk aku. Jadi, wah alhamdulillah. Dan dengan masuk jalur prestasi, seenggaknya beban kedua orang tua aku jadi lebih ringan. Tapi selama aku sekolah di situ, aku sering banget ngerasa agak kadang-kadang stres, tertekan, karena aku itu ternyata ketinggalan jauh dari teman-teman aku di kelas. Dan waktu pembagian rapor, aku itu termasuk pengisi peringkat papan bawah. Saat itu aku ngerasa aku gak akan bertahan di kelas prestasi ini karena rankingku juga gak bagus. Tapi Allah berkata lain. Pada waktu kenaikan ke kelas 11 dan 12, ternyata sama aja. Aku masih lolos ujian seleksi. Aku nggak tahu, mungkin ini pertolongan Allah dalam mempermudah urusan kedua orang tua aku. Alhamdulillah. Setelah aku lulus aliyah, aku berencana aku nggak akan kuliah karena itu butuh biaya yang cukup besar. Apalagi aku sebelumnya gak daftar bidik misi, jadi bakalan gede biayanya. Tapi lagi-lagi Allah nolong aku. Kemarin itu ada kating aku yang datang ke rumah buat motivasiin aku supaya aku mau sekolah lagi. Dan berkat dorongan dari beliau, alhamdulillah aku bisa kuliah dan sekarang aku ngelanjutin studi di Universitas Siliwangi Tasikmalaya lewat jalur ujian mandiri. Mungkin sampai situ aja perkenalan tentang diri aku. Sekarang lanjut ke alasan kenapa aku itu pengen nge-YouTube. Jadi yang pertama, ini adalah salah satu ikhtiar aku dalam mencari rezeki. Akhir-akhir ini aku sering banget nonton channel-channel YouTube yang ngebahas perjuangan mereka nge-YouTube sampai akhirnya mereka bisa sukses dengan ribuan bahkan mungkin jutaan subscriber.
Dan dari situ aku mulai terinspirasi buat bikin channel YouTube sendiri. Aku tahu ini gak mudah, terutama buat aku yang introvert, tapi gak ada salahnya juga aku coba. Selain itu, aku juga hobi main editing video gitu. Ya walaupun belum terlalu jago sih, seenggaknya aku menikmati hal ini karena ini hobi aku. Apalagi double mantep nantinya kalau udah jadi hobi terus dibayar lagi. Yang kedua, karena aku itu anaknya introvert, jadi aku gak terlalu bisa bicara, apalagi public speaking. Jadinya dengan nge-YouTube ini aku bisa ngelatih diri aku supaya bisa berkomunikasi lebih baik lagi. Aku juga pengen ini jadi wadah buat aku mencurahkan semua ide-ide di kepala aku. Soalnya aku tuh sering gini, saking pendiamnya aku sampai pernah dibilang kayak gak mikir apapun gitu. Gak mikirin masa depan, gak mikirin nilai, kayak hidup tuh kelihatan tenang-tenang aja gitu. Padahal enggak, aku mikirin banyak hal, cuma aku gak pernah cerita-cerita aja sama mereka apa yang aku pikirin, apa yang mau aku lakuin buat hidup aku, rencana-rencana aku ke depannya, itu aku gak pernah cerita. Karena menurut aku kalau aku ngomong dulu tapi belum aku lakuin, itu sama aja bohong teman-teman. Lebih baik aku diam dulu biar nanti perealisasian ide-ide aku itu mereka lihat sendiri gitu. Tapi bukannya aku sama sekali gak pernah cerita ya, atau gak punya teman cerita. Aku suka cerita tapi cuma ke 1-2 orang teman aja. Kalau gak punya teman sama sekali, terlalu miris itu mah. Dan yang terakhir, aku itu pengen jadi orang yang bermanfaat teman-teman. Jadi di video-video aku ke depannya, insya Allah aku pengen nge-share apa yang aku tahu, apa yang aku bisa, pengalaman-pengalaman aku, supaya nantinya teman-teman bisa ngambil hikmah dan manfaat dari video-video yang aku upload di channel ini. So, segitu aja video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa klik subscribe dan share jika video ini bermanfaat. Syukran walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.